Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, NIM 241130111182. Saya guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Terpadu Ar-Rahman Palembang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 pada Universitas Islam Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda tahun 2025. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Terpadu Ar-Rahman. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 3 mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi adab kepada orang tua. Pada praktek ini saya akan menggunakan model PBL. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum? Pembelajaran kita hari ini memperoleh keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca doa terlebih dahulu ya. Nah, untuk membaca doanya meminta ketua kelasnya Jennifer memimpin membaca doa ya. Keberkahan dan bermanfaat yang kita pelajari pada pagi hari ini. Seperti biasa kita mengulang belajar murojaah. Hari ini kita mengulang surah pendeknya, surah Al-Qari'ah ya, dipimpin sama teman kalian Jaki. Ya, ayo Jaki, mulai Jaki. Wahid, cinta Quran. Cinta Quran. Surah Al-Qari'ah. Wahid, Isnaini, Salasa.
Indonesia. Masih hafal semuanya lagu? Masih. Ya, kita nyanyi dulu biar menambah semangat belajar kita. Wahid Isnaini Salasa. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Ya, Umi absen dulu ya hari ini ya, hari Kamis, tanggal berapa yuk? Kalau kemarin tanggal 7, hari ini tanggal 8. Umi absen dulu ya. Anak-anak kelas 3 semuanya hadir? Hadir. Yuk, siapa yang masih ingat materi pembelajaran kita sebelumnya? Masih ingat materi pembelajaran kita sebelumnya? Kita belajar apa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini? Ya, adalah belajar tentang perilaku terpuji. Salah satu di antaranya adalah bersyukur. Lupa ya? Belum diulang lagi ya? Di rumah ya? Belum ya, nanti ulang lagi di rumah ya. Nah, syukur itu jadi di antaranya ada 3. Syukur, nikmat atas kesehatan, jasmani, rohani, dan rezeki. Nah, anak perhatiin gambar di depan. Gambar apakah di itu? Gambar orang tua. Iya, ini Azam, gambar apa itu Zam? Gambar orang tua. Yang foto tua kita ada siapa saja? Ayah dan ibu. Siapa lagi selain ayah dan ibu? Nenek. Guru termasuk nggak orang tua? Hah? Termasuk nggak guru? Orang tua? Termasuk nggak misalnya? Guru kalian yang di sekolah, pak guru kalian yang di sekolah, guru kalian yang mengaji di rumah, itu termasuk guru kalian nggak? Termasuk. Nah, jadi orang tua itu adalah orang yang merawat kita dari kecil, membesarkan kita, memelihara kita. Jadi anak itu memiliki kewajiban terhadap orang tua, yaitu apa kewajiban kita sebagai anak? Iya, menghormati orang tua, apalagi berbakti. Oh, tidak membentak. Masa ini terus ya mana? Ayo ini siapa? Niken. Membantu orang tua. Mendoakan. Pintar. Apa lagi? Menghormati. Ya, menghormati orang tua. Ya, jadi kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Bersikap baik kepada orang tua sangat penting. Nanti kita belajar hari ini adalah mata pelajaran akidah akhlak, mata pelajaran adab kepada orang tua. Nah, jadi ada 5 tujuan pembelajaran hari ini yang harus kita capai. Yang pertama, kita baca sama-sama ya. Nomor 1, Wahid Isnaini Salasa. Melalui kegiatan diskusi dan ilustrasi, peserta didik dapat belajar pendidikan adab kepada orang tua dan guru. Dan yang keempat ini, menerapkan adab kepada orang tua dan guru. iya, nomor 4 tujuan pembelajarannya menyebutkan hikmah menerapkan adab kepada orang tua dan guru. Nah, tujuan kita yang terakhir nomor 5, coba dibaca. Melalui kegiatan berdiskusi mandiri dan digital, peserta didik dapat menunjukkan perilaku hormat, santun, dan taat kepada orang tua. Iya, jadi hari ini ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama dengan kegiatan diskusi. Jadi kalian nanti Umi ajak berdiskusi untuk memecahkan permasalahan atau fenomena yang sedang terjadi saat ini. Terus melalui diskusi dan literasi juga anak-anak bisa mengidentifikasi dalil apa dalam Al-Quran maupun hadis tentang adab kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, anak-anak dapat menyebutkan adab-adab macam-macam
pemanasan. Nanti anak-anak bisa menyanyikan bersama-sama ya. Dapat dari menonton video ini. Nanti Umi akan bertanya ya. Jadi jangan hanya cuma nonton, nggak dapat audio yang ada di permasalahan dalam video ini ya. Kelompok-kelompok ini harus memperhatikan video yang ada di depan. Lihat kan? Ya, ini ya. Itu selalu ada gitu. Kenapa sih mesti jadi anak itu? Lihat filmnya. Nah, udah menyaksikan video tadi sesuai dengan kesepakatan tadi ya. Kesepakatan tadi, Umi akan bertanya. Nah, video apa yang tadi barusan kalian tonton? Ya, di sana. Dosa anak durhaka. Apalagi video apa yang kalian tonton tadi? Mikaela, video apa Mikaela? Video apa Bu? Boleh? Siapa? Selain dosa anak durhaka. Apa itu? Nah itu Niken. Hah? Apa ulangi dek? Tidak boleh berkata kasar kepada ibu. Siapa lagi? Apa yang kalian tonton tadi barusan dari video tadi? Hah? Apa? Apa kata? Ayo Randa, apa kata? Ayo. Boleh. Jadi apa? Oh iya, pintar tidak boleh membentak orang tua. Siapa lagi Azam? Panjang kan tadi videonya? Mikaela, setelah membentak, berkata kasar, terus si anak tadi ngapa tadi? Tidak boleh melawan orang tua. Terus di video-video akhir tadi apa yang kalian lihat? Si anak tadi mendapat apa? Minta maaf setelah dia berkata kasar. Tapi sebelum dia berkata kasar tadi ya apa nih Ken? Kok dikit? Iya, pintar. Sekali lagi coba dikuatin suaranya. Mendapat azab di dunia. Iya, dia mendapat azab di dunia. Ya, siapa lagi Mikaela? Apa lagi Mikaela? Setelah dia berkata, mama nih batik gue. Mana dia tadi? Apa? Iya, mendapat balasan. Di akhirnya kan videonya dia nampak tempat gelap, mendapat balasan. Siapa lagi yang bisa jawab dari video yang kalian lihat itu? Hah? Apa? Apa Zaki? Apa yang Zaki lihat tadi dari video tadi? Jadi video itu adalah menggambarkan fenomena yang saat ini terjadi, permasalahan yang terjadi saat ini di tempat kita. Banyak anak-anak yang tidak hormat kepada orang tua, sering melawan, sering berkata tidak membantu orang tua. Nah, Umi harap di kelas ini semuanya anak soleh dan anak soleha. Tapi sakit ya Hafiz? Hafiz sakit. Nah, jadi anak-anak di kelas ini, kelas 3, Umi harap semuanya jadi anak yang soleh dan soleha. Nah, perhatiin. Tadi kan anak tadi di video tadi menceritakan anak
tidak percaya kepada Allah. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu pernah ditanya sama oleh orang Badui, ditanya dosa besar itu, beliau menjawab durhaka kepada orang tua. Jadi selain kita tidak menjalankan perintah Allah, dosa yang kedua yang paling besar itu durhaka kepada orang tua. Nah, akibat kita anak durhaka, akibat kita tidak berbakti kepada orang tua, ya, kita memperoleh atau mendapat dosa besar. Terus akan terhapus amalan baik kita, ya. Kalau kita sering melawan orang tua, tidak mendapat rahmat dan syafaat dari Allah. Terus memperoleh azab dari Allah, ya. Jadi kalau kita dengan orang tua melawan, dengan orang tua berkata kasar, tidak menghormatinya, tidak mensyukurinya, kita mempunyai orang tua. Seperti video tadi, hai dan aku pula, aku nak jadi anak mama itu, tak minta duit tidak dikasih. Nah, itu namanya tidak bersyukur. Jadi kalau pagi dikasih orang tua uang 5.000, 2.000, pas orang tuanya nggak ada, kita harus tetap bersyukur memiliki orang tua. Banyak anak-anak yang lain tidak mempunyai orang tua. Ada yang ayahnya sudah meninggal, ada yang ibunya sudah meninggal. Nah, di kelas ini semuanya masih lengkap kan orang tuanya? Habis yang tinggal di panti, ya. Ada anak, ada ayahnya, ada ibu. Semuanya masih lengkap kan? Nah, harus kita bersyukur kita masih memiliki orang tua. Walaupun orang tua kita sudah meninggal, walaupun orang tua kita meninggal, kita harus tetap mendoakannya. Setiap selesai sholat, kita kirimi surah Al-Fatihah dan mendoakannya. Karena model pembelajaran hari ini adalah PBL, ya, problem based learning, adalah memecahkan suatu masalah. Tadi masalahnya sudah Umi kasih lihat, ya, ditontonkan. Masalahnya adalah anak durhaka. Fenomena saat ini adalah anak durhaka. Kebanyakan main HP, kebanyakan main game. Kalau dimintai tolong sama orang tuanya, dia tidak mau melawan orang tua. Nah, itu fenomena yang sedang berlangsung saat ini. Nah, Ibu bagi, ya, menjadi beberapa kelompok. PBL itu harus berdiskusi. Salah satunya harus berdiskusi, memecahkan masalah dengan berdiskusi. Ini bagi kelompoknya, ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, setiap kelompok ada ketua, ada sekretaris. Nanti dicatat hasil diskusinya, dicatat. Hasil diskusinya dicatat, ya. Mengerjakan LKPD. Ada 4 yang akan kalian bahas. Akibat tidak berbakti kepada orang tua, nanti kalian akan mengerjakan LKPD. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, anak-anak simak dulu materi pada pagi hari ini, yaitu adab kepada orang tua, agar bisa mengerjakan LKPD, ya. Bisa mengerjakan LKPD, karena LKPD-nya akan menulis kesimpulan dari video yang kalian lihat, terus materi yang Umi akan bagikan juga. Perhatiin dulu video pembelajarannya. Silakan perhatiin video pembelajarannya agar bisa menjawab lembar kerja peserta didik per kelompok. Ini kita akan belajar tentang adab terhadap orang tua. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD, tadi udah menonton videonya, ya. Nah, ini Umi bagikan LKPD-nya. LKPD nanti kalian isi, ya. Dibaca dulu videonya, ya. Setiap kelompok hanya 1. Ini materi ajarnya, ya. Sesuai dengan video tadi juga, ini materinya dibaca. Ini kelompok berapa ini tadi? Iya, kelompok 1. Ini kelompok berapa tadi? 2. Tolong, ya, diisi, ya. Didiskusikan, ya. Ini kelompok 3. Ini
kelompok empat. Satu aja yang menulis. Nah, dengarkan nih tulisannya, KPD-nya. Ya, tapi diskusikan. Kalian membaca yang ini. Ini materinya. Ini materinya sesuai dengan video tadi. Ini yang KPD-nya. Mana pensil? Ya, ada di halaman ketiga. Ada di halaman ketiga. Ya, ya ini materinya. Materinya. Buka dulu materinya. Ini materinya. Ya, jadi sebelum kalian mengerjakan RKPD, petunjuknya dibaca dulu yang pasti berdoa. Setelah itu kalian baca petunjuknya, tuliskan hasil diskusi kalian, permasalahan yang sedang terjadi sesuai dengan video yang kalian lihat, yaitu anak yang tidak menghormati orang tua. Nanti kita presentasikan, setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, ya. Ini tadi kelompok berapa? Kelompok berapa? 3. Ya, ini kelompok berapa tadi? 2. Ini kelompok berapa tadi? 4. Ini kelompok berapa ini? 1. Ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Mempresentasikan itu apa? Ya, maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Satu setiap kelompok, satu orang. Oke, paham? Paham ya? Kelompok berapa tadi Tifana? Kelompok berapa Tifana? 2. Tolong Tifana bacakan hasil diskusinya tadi. Pertanyaan nomor 1 ini bacakan. Berdasarkan hasil analisis video, bagaimana sebaiknya adab kita kepada orang tua? Tuliskan 8 adab kepada orang tua sesuai ajaran Islam. Berikut 8 adab kepada orang tua menurut ajaran Islam. 1. Mengucapkan kata-kata yang baik dan lembut. 2. Tidak berkata atau membentak mereka. 3. Merendahkan diri di hadapan mereka dan kasih sayang. 4. Mendoakan mereka agar dirahmati Allah. 5. Mendengarkan nasihat dan perkataan mereka. 6. Membantu pekerjaan orang tua dan Islam. 7. Menjaga nama baik orang tua. 8. Meminta izin dan berpamitan dengan sopan. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ini ya hasil diskusinya kelompok Jaki. Kelompok berapa Jaki? 3. Kelompok berapa Jaki? 3. Ayo tuang. Kelompok berapa Jaki? 3. Kedengeran nggak temennya yang lain? 3. Volumenya besar sedikit. 1, 2, 3. Tuliskan adab kepada orang tua yang dekat wafat. Iya, apa? Mendoakan dan memohonkan ampunan untuk mereka. Iya. Menjaga silaturahmi dengan orang tua atau dengan orang tua. Berterima dengan beramal atas nama orang tua. Ya, alhamdulillah. Ayo sekarang dikumpul ya. Ininya, hasil diskusinya. Ayo, perhatiin dulu ke depan. Kalian sudah tadi berdiskusi. Lihat dulu ke depan. Sudah Umi langsungkan hasil dari permasalahan yang ada tadi ya. Video yang telah kalian saksikan tadi ya. Jadi berbakti kepada orang tua itu merupakan hal utama bagi seorang anak. Jadi penting kita berbakti kepada orang tua sesuai dengan di dalam perintah Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat.
tua.